aku juga sekolah di sekolahan negeri, dimintai infak juga. Bahkan infaknya itu ada 3 tingkatan, tahu nggak sih? Kita disuruh milih tuh, tingkatan pertama 1 juta, tingkatan kedua 2 juta, dan tingkatan ketiga 3 juta. Hola netizen yang tercinta, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kesal saat tahu ada pungutan di sekolah tingkat SMA di Kabupaten Rembang. Pungutan tersebut dikemas dengan istilah infak. Seorang pelajar yang berdialog dengan Ganjar mengaku setiap naik kelas ia dipungut biaya infak dan terakhir ia membayar sebanyak Rp300.000. Ganjar meminta pungutan tersebut untuk segera dikembalikan kepada siswa. Ia menyebut akan segera menyelesaikan persoalan ini. Saya asal sekolah dari SMKN 1 Saleh. Sekolahnya bayar? Bayar untuk uang gedung. Hah? Uang gedung. SMK negeri? Hah? Infak. SMK negeri? Iya. Oh, oke. Infaknya berapa? Setiap naik kelas beda. Ya, kamu berapa terakhir? 300. Bener ya? Ya ciri-ciri kepala sekolah bari iki masalah karo gubernur. Wah, ini kreativitasnya sekolah. Sudah kita larang, tidak boleh ada pungutan ngeyel. Oh, ini bukan pungutan Pak Gubernur, infak. Saya pastikan itu nanti saya suruh kembalikan itu. Kalau enggak, kepala sekolahnya aja yang Terima kasih, Pak. suruh berhenti jadi kepala sekolah. Hal tersebut pun berimbas tindakan tegas terhadap Kepala Sekolah SMKN 1 Saleh, Kabupaten Rembang, terkait tarikan atau pungli berkedok infak tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan, Kepala SMKN 1 Saleh sudah dibebas tugaskan dari jabatannya setelah terbukti menarik pungli dari siswa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini loh para warga, benar sekali yang namanya SMK negeri itu tidak ada bayaran. Contohnya saya, ini adalah bukti nyata. Saya ini adalah bukan sekolah, alumni dari salah satu SMK negeri yang ada di Jakarta Selatan. Sebut aja SMK negeri Jakarta gitu kan ya. Gue SMK negeri kagak ada pungutan sama sekali. Itu sangat-sangat menguntungkan kita sebagai kalangan ekonomi menengah ke bawah. Tapi ada juga hal yang kita tuh dirugikan. Nggak dirugikan sih, tapi kayak kita pengen ini pak gitu kan, tapi kita ngeluarin duit sendiri nggak apa-apa, tapi tetap aja sekolahan gue tidak boleh. Kenapa? Karena katanya kita tuh zero pungutan. Contohnya apa? Ini yang dirugikan. Contohnya adalah sekolahan gue guys, pas mau perpisahan kelas 3 SMK itu kita tuh pengen ada study tour outdoor buat perpisahan, terus sama foto-foto apa BTS tuh apa sih, foto perpisahan yang bisa pakai kostum gitu. Itu klakson gak boleh, padahal kita udah kayak ya udah nggak apa-apa kalau kita mengeluarkan uang sendiri, tidak apa-apa gitu kan. Kita rencana waktu itu kalau nggak ke Jogja ke Bandung, terus kita juga mau foto-foto BTS, kata kita kayak udah nggak usah mahal-mahal, kita foto aja di Jakarta Kota pakai tema hitam putih apa gimana gitu kan. Kagak boleh kata. Terus kita kayak kita ngumpet-ngumpet aja dari Pak Jamal, nggak usah bilang ke Pak Jamal kalau kita mau foto-foto, ketahuan kayaknya ada yang lapar, cepu emang kamu itu ya. Terus kita akhirnya guys, kalian tahu setelah kita lulus kita nggak punya kenangan apapun. Gak ada kenangan kita tuh, cuman yang apa, kalung wisuda tulisan SMK negeri Jakarta. Kagak ada gue foto-foto kenangan begitu, study tour kagak jadi. Tapi emang betul kayak sekolah negeri yang selama ini gue rasakan, karena gue SD, SMP, SMK itu semuanya negeri, sama sekali gak pernah bayaran. Dan gue tuh gak kerasa kayak wah ini nyata loh. Tapi guys, pas aku di Jakarta, aku punya tetangga orang-orang, aku nggak mau menyebut dari wilayah mana ya, tapi itu masih di Pulau Jawa, dan mereka tuh bayaran. Terus gue kayak kaget, loh sampai negeri kok negeri bayaran gitu kan. Terus gue kaget, iya di kita negeri masih kebanyakan bayaran. Berapa bayaran? 300.000, 500.000 per semester. Terus kata gue, wah apa itu gitu, gitu. Ayo siapa nih, negeri tuh nggak bayaran. Sekolahan negeri gratis iku ora ono Pak ning Brebes iki lho, sekolah adekku ya. Pendaftaran 1.200.000, dapat seragam bentuknya bahan. Terus per bulannya 50.000. Terus ada yang lucu lagi, dikasih
kalender disuruh bayar 30.000. Itu wajib nggih Pak. Kalender lo ya Pak, yang ngopo toh mbok dikei tapi kon bayar. Ono meneh kon bayar perbaikan gedung 400.000. Itu di dalam rapat katane sekolahan butuh 100 juta sekian buat pembangunan. Terus minta sama wali murid satu siswanya itu 400.000. Banyak Pak di Brebes yang kayak gitu Pak. Makanya saya heran, geger sekolah gratis kayak opo kabeh ku bayaran tok. Sebelum masuk SMP, lulus SD suruh bayar kenang-kenangan 400.000 juga. Buat apa itu? Buat pasang batako. Terus yang tadi SMP itu suruh iuran 400.000 itu tadinya 450. Terus di nego jadi 400.000. Lah ya wong 400.000 satu siswanya ono piro? Itu cuma kelas 8 yang suruh iuran. Kenapa nggak dari kelas 7 sampai kelas 9 aja, biar lebih ringan toh. Ini satu kelas doang 400.000 dikali paling kecilnya siswa kelas 8. Biasanya SMP itu kan ada kelas A sampai, kadang kalau yang gede itu sampai F ada. Kali 100 aja 400.000 kali 100 siswa Pak. Butuh dananya itu 100 juta lebih. Ya toh 100 juta koma katane. Gak ono pas sekolah gratis nih Brebes, gak ono. Piye? Nah, Bapak kaget kan? Aku yakin deh, para pejabat tuh pasti kaget. Apalagi di Garut Pak, kota kecil, yang UMR-nya kecil Pak, infaknya sampai 10 juta bahkan lebih Pak. Coba disidak Pak, itu infak buat apa? Tolong ya, salam. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah mencopot jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Saleh yang diduga melakukan pungutan liar atau pungli. Temuan itu terkuak secara tidak sengaja saat Pak Ganjar ini memberikan motivasi pada acara di Pendopo Kabupaten Rembang, Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 10 Juli tahun 2023 kemarin. Pada saat itu, sebanyak 5 orang siswa disuruh maju ke depan untuk berdialog dengannya. Kemudian, Pak Ganjar menanyai setiap siswa dengan asal-usul keluarganya, pekerjaan orang tuanya, hingga pada biaya sekolah gratis. Dan kemudian, salah satu siswa dari SMKN 1 Saleh, ia menyatakan bahwa di sekolahnya ada pungutan liar yang berkedok infak. Nah, setelah pihak Pak Ganjar menyelidiki dan terbukti terjadi pungutan liar, pihak Pak Ganjar pun langsung mencopot jabatan Kepala Sekolah SMKN 1 Saleh. Jujur gue khawatir banget sama siswa yang menyatakan hal itu, karena ya takutnya dia dapat ancaman gitu ya. Mudah-mudahan siswanya itu dapat perlindungan dari pihak sekolah dan selalu diberi keselamatan. So guys, apa pendapat kalian tentang pembahasan kali ini? Komen di bawah. Ketahuan ada pungli berkedok infak, kepala sekolah dibebas tugaskan oleh Ganjar Pranowo. Saat sesi tanya jawab dengan Ganjar Pranowo, seorang siswa ngaku kalau dia harus membayar uang gedung yang disebut infak setiap tahunnya. Mendengar hal tersebut, Ganjar Pranowo membebas tugaskan kepala sekolah itu. Saat ditelusuri, kejadian ini ada di SMK Negeri 1 Saleh Rembang. Pungli berkedok infak itu sudah terkumpul 130 juta rupiah dari 460 siswa sejak tahun 2012. Katanya sih infak ini untuk pembangunan masjid. Nah, seharusnya sekolah negeri memang nggak boleh ada pungutan semacam ini. Di daerah kalian ada kayak gini juga nggak sih? Tak itu kupingkeun dangukeun kabeh sadayana ka kepala sekolah di Indonesia atau di Jawa Barat atau di Purwakarta sakola teh cenah teh aya pungutan naon wae alasanana. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik. Dah gitu aja. Terus apa kabar atuh yang di sini? Ada yang bayar uang bangunannya 4 juta. Kan liar ya, kalau buat aing mah nggak masuk gitu maksudnya teh uang bangunan. Karena kan kalau negeri mah bangunan teh dikasih ku negara gratis. Milu. Gitu, jadi itu uang yang 4 juta rupiah teh buat apa gitu kira-kira ya? Tolong pencerahannya.
Sama, aku juga sekolah di sekolahan negeri, dimintai infak juga. Bahkan infaknya itu ada 3 tingkatan, tahu nggak sih? Kita disuruh milih tuh, tingkatan pertama 1 juta, tingkatan kedua 2 juta, dan tingkatan ketiga 3 juta. Dan mohon maaf, aku dari keluarga yang menengah ke bawah dan bisa dibilang kurang secara finansial. Pasti dong memilih yang 1 juta, yang paling kecil, ya enggak? Dan jujur itu bener-bener memberatkan orang tua siswa. Karena apa? Terkadang nih kita sepatu yang jebol aja dilem lagi, diperbaiki lagi dengan cara-cara kreatif di luar nalar, gimana caranya tuh sepatu bisa dipakai lagi. Belum lagi nih kalau tas kita sobek ataupun tas kita jebol, dijahit lagi. Kalau nggak sempet jahit ya dikasih cemiti gitu. Belum lagi nih kalau tiap hari Senin harus ada iuran untuk kas sekolah, ya nggak? Tas jebol sama sepatu jebol mah udah biasa, itu saking pengennya kita buat sekolah loh ya. Tapi BTW aku nggak sekolah di daerah Jawa Tengah ya, aku sekolahnya di daerah Jawa Timur, dan itu udah bertahun-tahun yang lalu, 2017, 2018. Nggak tahu sih kalau sekarang masih berlaku apa nggak tuh infak. Semoga aja nih ada perbaikan dan kalau bisa dihilangin aja.